Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyara Hasana dengan NIM G901-2530033. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan kembali materi atau tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah teori peluang. Di sini soalnya kita disuruh mencari paling banyak 8,8 liter dan B lebih dari 7,4 liter tapi kurang dari 9,5 liter dan C setidaknya 8,5 liter. Nah, di sini diketahui A itu 7, B itu 10 yang dimana kita di sini menggunakan distribusi seragam karena yang ditanya di sini probabilitas pada hari tertentu. Nah, kita pakai rumus Fx sama dengan 1 per B kurang A sama dengan di sini 1 per 10 kurang 7, di mana hasilnya 1/3. Nah, jadi di sini kita akan mencari peluangnya, yaitu di sini PX kurang dari 8,8. Nah, kita kasih masuk, terus habis itu kita menintegralkan fungsi tersebut dari batas bawah, yang dimana batas atas kurang batas bawah, yaitu 8,8 kurang 7. Kita integralkan, yang menghasilkan 1,8. Nah, di sini kenapa kita kalikan 1/3? Dikarenakan luas area di bawah kurva distribusi seragam adalah panjang kali tinggi, yang dimana 1,8 itu panjang intervalnya dan 1/3 itu tinggi konstantanya. Jadi kita kalikan 1,8 kali 1/3 yang dimana menghasilkan 0,6. Nah, sekarang kita mencari bagian B, mencari peluangnya yang lebih dari 7,4 liter tapi kurang dari 9,5 liter. Kita akan menggunakan logika yang sama seperti yang bagian A. Nah, di sini kita cari peluang 7,4 kurang dari X kurang dari 9,5. Kita integralkan lebar interval dari 7,4 sampai 9,5. Yaitu kita kurangkan. Terus habis kita kurangkan, hasilnya kita kalikan dengan 1/3. Nah, di sini kenapa kita kalikan 1/3? Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, untuk kita kalikan 1/3 untuk mendapatkan nilai peluangnya. Jadi, nah sekarang kita harus mencari 2,1 kali 1/3, yang dimana hasilnya itu 0,7. Nah, untuk bagian C ini kita juga cari peluang X lebih dari sama dengan 8,5. Yaitu kita cari peluangnya, yang dimana kita integralkan batas bawah dikurang dengan batas atas. Jadi di sini batas bawahnya 10 dikurang dengan 8,5. Terus hasilnya 1,5 itu dikalikan 1/3, yang dimana hasilnya itu 0,5. Nah guys, jadi untuk bagian nomor 2 ini kita disuruh mencari luas kurva normal di sebelah kanan X sama dengan 17, luas kurva normal di sebelah kiri X sama dengan 22, dan C luas kurva normal di antara X sama dengan 32 dan X sama dengan 41. D nilai X yang dimiliki 80% dari luas kurva normal di sebelah kiri. E 2 nilai X yang mencakup 75% di bagian tengah dari luas kurva normal. Nah, dalam distribusi normal ini kita sudah mendapatkan skor Z-nya untuk X sama dengan 17, yaitu yang menghasilkan minus 2,17. Nah, di sini kita sudah mencari nilai diketahuinya, yang mana X itu sama dengan 17, meannya 30, dan sigmanya itu 6. Jadi kita masukkan di rumus 17 kurang 30/6. Kita hitung. Setelah kita hitung, kita menghasilkan minus 2,17. Yang dimana kita kasih masuk di dalam rumus, kita cari peluangnya, peluang X lebih dari 17. 1 kurang P. Kenapa bisa 1 kurang P? Karena kita di sini mencari area di sebelah kanan, maka kita menggunakan aturan komplement. Karena kita menggunakan aturan komplement, jadi kita di sini Z kurang dari minus 2,17 kita kurangin. Nah, yang menghasilkan 0,9850. Nah, kita lanjut untuk soal bagian B ini, kita disuruh mencari probabilitas atau peluang dari disuruh mencari probabilitas atau peluang dari variabel acak X yang kurang dari 22. Nah, meannya di sini kita dapat 30. Terus simpangan baku deviasinya itu 6. Jadi kita menggunakan informasi nilai X ke nilai standar Z-score, yang dimana kita kasih masuk di rumus, terus kita
hitung, yang dimana menghasilkan nilai minus 1,33. Nah, di sini kita mencari nilai peluangnya melalui tabel distribusi Z kumulatif dari arah kiri. Cari basisnya minus 1,3 pada tabel Z. Kemudian kita cari kolomnya 0,03 untuk mendapatkan nilai minus 1,33. Nah, kita mendapatkan titik temu dari baris dan kolom tersebut menunjukkan angka 0,0918. Jadi, nilai probabilitas untuk variabel acak X kurang dari 22 adalah sebesar 0,0918 atau bisa dibilang dengan 9,18%. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bagian C ini kita menggunakan distribusi normal standar yang dimana kita mencari peluang atau probabilitas variabel acak X berada di antara nilai 32 dan 41, yaitu probabilitas 32 kurang dari X kurang dari 41. Nah, di sini kita pertama mencari Z-score-nya yang dimana batas bawahnya X1 itu sama dengan 32, kita mendapatkan Z-score-nya itu 0,33. Nah, batas atasnya X2 sama dengan 41, itu kita mendapatkan Z-score-nya itu 1,83. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 0,33 dan 1,83. Kemudian kita melihat dari nilai kumulatif ini pada tabel distribusi Z standar, yang dimana 1,83 itu adalah 0,9664, dan untuk nilai 0,33 itu adalah 0,6293. Kemudian dari hasil kedua itu kita menggunakan metode pengurangan, yang dimana 0,9664 kurang 0,6293 itu hasilnya 0,3371. Jadi probabilitas atau peluang variabel X berada di antara nilai 32 dan 41 adalah sebesar 0,3371 atau sekitar 33,71%. Nah, untuk soal bagian D ini berbeda dari soal-soal sebelumnya, yang dimana soal sebelumnya itu kita mencari nilai probabilitas. Nah, untuk soal ini kita disuruh mencari logika di balik, yang dimana kita mencari nilai data asli ketika nilai standar atau posisi Z-score dan parameter distribusinya sudah ditentukan. Nah, di situ kita sudah melakukan perhitungan menggunakan Z-score. Nah, jadi untuk nilai standar atau sebaran data Z yang dimaksud, nilai variabel acak asli atau nilai X yang dihasilkan adalah sebesar 30,09. Nah, selanjutnya untuk soal bagian E ini, kita disuruh mencari dua nilai batas X, batas kiri, batas bawah, dan batas kanan atau batas atas. Demikian sehingga area di antara kedua batas tersebut mencakup 75% dari total populasi, tepat di tengah-tengah kurva normal. Nah, karena di sini kita mencari luas area di ujung kurva, karena kurva distribusi normal bersifat simetris dengan total luas 100%, jika ada 75% area di tengah, maka sisa luas area di ujung kiri dan di ujung kanan adalah 100% dikurang 75%, yang dimana menghasilkan 25%. Karena dibagi rata secara simetris di ujung kiri dan kanan, maka masing-masing ujung ekor kurva memiliki luas ekor 25% per 2, yang dimana sama dengan 12,5%, yaitu jika disederhanakan menghasilkan 0,125, yang dimana artinya area di sebelah kiri batas bawah bernilai 0,125. Nah, area di sebelah kiri batas atas bernilai 87,5% atau 0,875. Kenapa bisa 0,875? Karena 100% dikurang 12,5% yang menghasilkan 0,875. Selanjutnya kita menghitung basis nilai X. Sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan rumus transformasi balik, yaitu X sama dengan men tambah Z kali stigma. Diketahui parameter rata-ratanya men yaitu 30 dan simpangan bakunya itu 6. Setelah kita lakukan perhitungan di atas, kita mendapatkan berdasarkan perhitungan batas-batas nilai X agar mencakup 75%, data di tengah distribusi adalah antara 23,1 sampai dengan 36,9. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita disuruh mencari variabel acak X yang distribusi seragam uniform pada rentan 0 hingga 100, A antara 60 dan 80 unit, B lebih dari 90 unit. Fungsi kepadatan peluang probability untuk distribusi seragam pada interval. Nah, di sini Fx sama dengan 1 per D kurang A. Dalam kasus ini, A sama dengan 0 dan B sama dengan 100, yaitu 0 minimum dan 100 maksimum. Kita masukkan dalam rumus. Nah, yang dimana diketahui A ini 60 dan 80 unit. Jadi 80 kurang 60 per 100 kurang 0, yang dimana menghasilkan 0,2. Nah, untuk bagian B ini dia meminta kita mencari peluang acak X
lebih dari 90. Ingat bahwa untuk distribusi kontinu, peluang suatu variabel acak lebih besar dari suatu nilai. Dapat dihitung dengan menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi fx dari nilai tersebut sampai batas atas. Nah, untuk mendapatkan peluang tersebut, kita bisa menggunakan integral, yang dimana kita integralkan Px lebih dari 90 sama dengan integral 100 sampai 90 fx dx. Nah, di sini kita lakukan integral yang dimana menghasilkan 10/100 itu sama dengan 0,1. Nah, untuk bagian C-nya kita disuruh menginterpretasikan A dan B, yang dimana peluang sebesar 0,1 berarti ada kemungkinan 10% bahwa sebuah keramik yang dipilih secara acak akan memiliki tingkat kekerasan dalam rentang tersebut. Jadi, jika kita memiliki rentang total 0 hingga 10 dan kita mencari bagian yang diinginkan yaitu antara 5 sampai 9 hingga visual, ini adalah bagian dari seluruh area yang tersedia. Nah, untuk soal nomor 4 ini yaitu kita mencari probabilitas atau peluang variabel acak X berada di antara 5 dan 9 yang ditulis yaitu probabilitas 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9 adalah sebuah fungsi distribusi seragam. Yang dimana pertama kita menentukan fungsi batas. Nah, di sini kita menggunakan fungsi kepadatan peluang untuk distribusi seragam, yaitu fx sama dengan 1/b kurang a. Jadi kita masukkan nilainya, yang dimana di sini fx-nya 1/10 kurang 0. Jadi 1/10. Nah, setelah itu kita integralkan. Kita integralkan fungsinya, yang dimana integral batas atas 9, batas bawah 5. Jadi, setelah kita hitung, kita integralkan di atas menggunakan konsep distribusi uniform kontinu dengan batas rentan data dari 0 sampai 10, probabilitas nilai X berada di antara 5 dan 9 adalah sebesar 0,4 atau setara dengan 40%. Oke guys, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang menjelaskannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segitu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.